Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan kita bertemu lagi di Yusro ID. Pada kesempatan yang baik ini kita akan coba sedikit mengupas terkait dengan sister, apa itu sister dan bagaimana sister itu bekerja. Jadi pendek cerita, ketika kita bergelut atau berprofesi menjadi seorang pendidik di perguruan tinggi atau bahasa kerennya menjadi dosen, kita akan bersinggungan langsung dengan yang namanya sistem informasi sumber terintegrasi. Ini berkaitan dengan portofolio dosen, baik itu aktivitas yang dilakukan dalam hal pendidikan, dalam hal penelitian, dalam hal pengabdian kepada masyarakat. Nah, dosen tetap di perguruan tinggi, khususnya pada kesempatan ini kita akan bahas perguruan tinggi swasta, ini dibuktikan dengan beliau memiliki NIDN, nomor induk dosen nasional. Jadi ketika kita sudah mendapatkan nomor induk dosen nasional, kita dapat melakukan pendaftaran di sister perguruan tingginya masing-masing. Kemudian kita dapat mengakses atau mendaftarkan diri kita di Sinta. Kemudian kita juga dapat akses di Simliptapmas. Nah, terkait dengan hal-hal tersebut, ada hal yang sifatnya itu pendaftaran, ada hal yang sifatnya itu didaftarkan oleh admin perguruan tinggi. Terkait dengan riset yang ada di Simliptapmas, itu kita didaftarkan oleh admin perguruan tinggi. NIDN juga sama, jadi tidak bisa dilakukan oleh dosen secara pribadi, karena sifatnya data itu adalah data baru yang harus diinputkan oleh admin perguruan tinggi. Apa dan bagaimana sister itu bekerja, kita coba akan bahas di kesempatan kali ini. Kita terlebih dahulu akan login ke sister. Nah, pada sister ini selain kita mendapatkan profil data pribadi, jadi data pribadi itu data kita terkait dengan diri kita, terkait dengan jenjang pendidikan, terkait dengan alamat, terkait dengan status kepegawaian, terkait dengan pemberian tunjangan, baik itu BPJS Kesehatan dan lain sebagainya, juga berkaitan dengan data pribadi siapa suami dan istri kita. Nah, selain terkait dengan data pribadi, karena ini sifatnya personal, kita tidak akan bahas secara detail. Di situ juga akan muncul terkait dengan data jabatan fungsional, data kepangkatan, dan data terkait dengan in-passing. Jadi ini berkaitan erat ketika kita diangkat menjadi dosen, kita memiliki dosen tetap, kemudian kita berkewajiban untuk menjalankan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan untuk selanjutnya kita dapat diangkat menjadi dosen dengan jabatan fungsional asisten ahli, kemudian dapat di-in-passingkan ke golongan 3B. Itu terkait dengan data pribadi. Bagaimana cara mendapatkannya kita tidak akan bahas pada kesempatan hari ini, atau kesempatan kali ini kita akan bahas pada kesempatan yang lain, pada pertemuan yang lain. Nah, selain ada data pribadi yang berkaitan dengan personalia dosen itu sendiri, di situ juga ada terkait dengan data kualifikasi berkaitan dengan pendidikan formal, kemudian terkait dengan diklat atau pelatihan yang pernah diikuti oleh dosen, kemudian terkait ada riwayat pekerjaan. Data pendidikan formal ini didapatkan dari data ketika dosen didaftarkan menjadi dosen tetap atau saat pengusulan NIDN. Jadi data ini sifatnya adalah data yang diambil dari back-end-nya ada di PDDikti Kemendikbud. Jadi back-end-nya ada di sini. Datanya kemudian ditarik ke sini dalam bentuk data pendidikan formal. Apabila terdapat kekeliruan terkait dengan data, misal kekeliruan penulisan gelar dan seterusnya, maka dosen dapat melakukan perbaikan data tersebut di sistemnya masing-masing. Nah, kemudian terkait dengan data diklat dan riwayat pekerjaan, ini sifatnya adalah input yang dilakukan oleh dosen. Jadi ketika ada mungkin pelatihan pekerti atau pelatihan applied approach yang dilakukan atau yang diikuti, itu data berupa sertifikat keikutsertaan dan surat tugas dan lain-lain itu bisa diupload di kegiatan diklat. Kemudian riwayat pekerjaan ini dikhususkan bagi mereka-mereka yang sebelumnya sudah beraktivitas sebagai profesional. Misal menjadi CEO sebuah startup dan lain sebagainya, kemudian memutuskan untuk bergabung menjadi dosen tetap di salah satu perguruan tinggi, maka riwayat pekerjaan dapat diisi. Atau bisa juga sebelumnya pernah bekerja di instansi yang lain. Terkait dengan data selanjutnya itu berupa data tes dan sertifikasi.
sertifikasi yang dimaksud di sini ini sementara masih terkait dengan sertifikasi dosen. Jadi ada data terkait dengan kompetensi, itu sertifikasi, dan terkait dengan data hasil tes. Nah, data hasil sertifikasi ini adalah data yang sifatnya sinkronisasi berdasarkan hasil keikutsertaan dosen dalam sertifikasi dosen, dan itu nantinya akan langsung otomatis masuk ke situ apabila dosen dinyatakan lulus untuk sertifikasinya. Terkait dengan data selanjutnya, di situ ada data pendidikan, teman-teman. Data pendidikan ini salah satu data yang diambilkan atau ditarik dari kegiatan pelaporan yang dilakukan oleh admin akademik di perguruan tinggi. Jadi kegiatan pendidikan ini isinya adalah aktivitas dosen setiap semester, dibagi melalui termin 2 termin, semester genap dan semester gasal biasanya. Di setiap semester itu akan dilaporkan aktivitas dosen, baik berupa aktivitas yang sifatnya perkuliahan, kemudian aktivitas bimbingan kepada mahasiswa. Bimbingan itu dapat berupa kegiatan bimbingan yang sifatnya kegiatan akademik sebagai penasihat akademik. Kemudian ada juga kegiatan bimbingan mahasiswa yang sifatnya kegiatan co-kurikuler atau ekstrakurikuler sebagai pendamping atau bimbing kegiatan mahasiswa di organisasi kemahasiswaan, membimbing mahasiswa delegasi lomba, dan juga bimbingan mahasiswanya yang dimaksud di sini adalah bimbingan mahasiswa ketika Bapak Ibu dosen mendapatkan tugas untuk menjadi pembimbing tugas akhir, baik itu berupa tugas akhir, skripsi, tesis, ataupun disertasi. Begitu juga dengan pengujian. Pengujian di sini adalah yang dimaksud adalah ketika Bapak Ibu ditunjuk menjadi penguji skripsi, tesis, disertasi, atau tugas akhir. Itu nanti datanya otomatis dimasukkan ke sini. Data ini tidak dapat diinput manual oleh dosen atau diperbaiki oleh dosen karena data ini sifatnya adalah sinkronisasi data atau data yang diambil dari back-end-nya yang berasal dari feeder PD Dikti, yang itu wewenangnya ada di admin akademik di perguruan tinggi. Nah, kalau data terkait dengan bahan ajar, ini sifatnya data yang bisa diinputkan oleh dosen itu sendiri. Kemudian data terkait dengan tugas tambahan, orasi ilmiah, data sharing ini juga bisa diisikan oleh dosen sendiri. Jadi, sister ini adalah portofolio di mana ada beberapa titik yang itu memang sudah dilaporkan oleh perguruan tinggi melalui pintu-pintu yang sudah ada, admin akademik, admin kepegawaian, admin Simlip Tapmas, dan lain-lain. Dan ada juga data yang sifatnya harus diunggah oleh dosen itu sendiri. Kemudian terkait dengan pelaksanaan penelitian ini data diambil dari Sinta untuk publikasi karya, dan di Simlip Tapmas untuk data sifatnya adalah data penelitian dan pengabdian masyarakat, yang itu adalah hibah yang berasal dari kementerian. Jadi datanya diambil dari sana. Terkait dengan penelitian mandiri, kemudian pengabdian masyarakat yang sifatnya insidental dan lain sebagainya, itu nanti bisa diunggah sendiri. Khususnya penelitian dapat diunggah dengan dibuktikan nanti biasanya ada file yang harus dilampirkan, baik itu berupa lembar pengesahan dan lain-lain sesuai yang dibutuhkan atau dipersyaratkan saat kita mengupload hasilnya. Untuk detailnya apa-apa saja yang harus diunggah, yang dibutuhkan lampirannya apa saja, nanti mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang dan kita bisa membahas di pertemuan yang selanjutnya. Kemudian terkait dengan pengabdian kepada masyarakat, sama data pengabdian ini juga diambil dari Simlip Tapmas yang itu sifatnya adalah hibah. Kemudian terkait dengan pembicara dan jabatan struktural, ini dosen melakukan input manual. Karena sifatnya kalau kita diundang menjadi seorang pembicara, baik di orasi ilmiah atau kegiatan seminar atau workshop, itu pasti ada surat permohonan dari instansi yang mengundang kita, kemudian ada surat tugas dari atasan, kemudian ada bukti pelaksanaannya. Jadi itu bisa diunggah dan itu akan menjadikan portofolio kita di bidang pengabdian itu terisi. Kemudian terkait dengan penunjang, di sini ada anggota profesi, apakah kita tergabung di asosiasi profesi, ya asosiasi profesi, baik berupa asosiasi profesi, sarannya adalah ke asosiasi profesi yang tingkatnya nasional.
Apakah kita juga menjadi pengelola jurnal, kita pernah mendapatkan penghargaan, melakukan visiting scientist, kemudian penunjang lainnya. Ini data-data yang sifatnya ini bisa diunggah. Nah, apa yang baru, apa yang akan terjadi di karir dosen apabila dosen tidak memperbaiki data di Sister. Data yang ada di sini, ini adalah data back-end, data back-end yang ada di Sister ini data back-end. Data front-end kita sebagai dosen itu akan muncul di PD Dikti Kemendikbud. Jadi ketika kita search nama kita di sini, nah nama kita pasti akan muncul dan data kita akan bersifat data publik. Jadi tanpa kita melakukan login, karena login ini dipegang oleh admin kampus, jadi data kita sudah muncul. Nama perguruan tinggi kita, program studi, kemudian jenis kelamin, jabatan akademik, status ikatan kerja, ada riwayat pendidikan, dan ada riwayat mengajar. Kalau dulu di sini ada riwayat bimbingan dan lain sebagainya. Jadi yang data publik di sini adalah ada data riwayat pendidikan dan ada data riwayat mengajar. Nah, apabila pada kenyataannya dosen yang bersangkutan sudah berubah, misal jabatannya dari asisten ahli ke lektor, kemudian dari lektor ke lektor kepala atau lektor kepala ke profesor, akan tetapi tidak melakukan perubahan data di Sister, maka yang terjadi adalah di front end ini datanya tidak akan berubah. Jadi di front end data yang tampil di PD Dikti yang data ini sifatnya publik dan menjadi rujukan seluruh masyarakat akademik di Indonesia tidak akan berubah. Jadi menurut saya sistem informasi terintegrasi, sumber daya terintegrasi yang dikembangkan oleh Direktur Sumber Daya Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud ini salah satu pintu masuk terkait dengan dosen memiliki kuasa penuh terhadap data yang dimiliki. Jadi karir dosen, portfolio dosen terisi dengan baik atau tidak itu ada di tangan dosen itu masing-masing. Karena apa? Karena username, oke lah, username ini mungkin diketahui akan bisa dilihat oleh admin di tingkat perguruan tinggi, tapi passwordnya tidak. Jadi selama password itu tidak kita berikan kepada admin PT-nya, maka admin PT tidak dapat mengakses sister kita. Karena ada sifatnya perubahan-perubahan, usulan-usulan itu hanya bisa dilakukan oleh user yang dimiliki oleh dosen yang digunakan untuk login ke sister. Maka sebagai pengingat bagi kami pribadi dan teman-teman yang lain di luar sana, mari kita coba cek ulang apakah kita masih dapat login ke sister yang kita miliki. Kemudian yang kedua kita cek data-data kita, ya data-data yang sifatnya data pribadi, dicek terlebih dahulu, kemudian data pendidikan formal, selanjutnya data jabatan akademik, data kepangkatan, itu juga harus kita cek. Kemudian sifatnya adalah sister ini mari kita jadikan bank data supaya rekam jejak kita selama kita menjadi pendidik di perguruan tinggi, khususnya menjadi seorang dosen, itu nanti dapat terrecord dengan baik. Dan tentunya harapannya, saya yakin dan percaya data-data yang ada di Sister ini ke depan akan dikembangkan dan akan dijadikan satu menjadi sebuah big data yang nantinya bisa digunakan baik itu untuk pemeringkatan perguruan tinggi atau data-data lain yang sifatnya kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia. Ya, demikian singkat sebagai sebuah pengingat bagi kami pribadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau terlalu cepat, maklum masih pemula. Mudah-mudahan ke depan kami bisa menjadi lebih baik lagi. Jika ada manfaatnya dari apa yang kami buat, mohon untuk berkenan membagikannya. Dan jika ada hal-hal yang sifatnya kekeliruan dari Al-Fakir ini, mohon kawan-kawan berkenan untuk menuliskannya di kolom komentar, sehingga kami dapat melakukan perbaikan di video-video selanjutnya. Jangan lupa
tingkatkan imunitas, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, jaga diri, jaga lingkungan sekitar. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.